Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini didasarkan pada Filipi 1 ayat 8 yang menyatakan, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bicara rindu, seorang penyair Wesley Yohanes pernah berkata bahwa rindu adalah ungkapan paling jujur tentang keterbatasan manusia. Ya karena terbatas, tidak mampu bertatap, ada jarak yang memisahkan, makanya rindu hadir. Dan jika kita jujur pada apa yang kita rasakan, maka rindu dapat kita ungkapkan. Kadang-kadang ada orang yang malu-malu mengakui rindu. Atau mungkin dia rindu tapi entah pada siapa, bingung juga. Mau kepada siapa tujuan rindunya. Tapi yang pasti ada kekosongan yang terjadi, ada kesunyian yang dirasakan, yang kemudian membuat seseorang merasakan kerinduan tersebut. Dan ini juga yang Rasul Paulus rasakan. Memang surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita. Tapi kalau kita membaca hal ini, ayat 8 ini, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya Rasul Paulus pun sangat merindukan kebersamaan di tengah-tengah perjumpaannya dengan jemaat di Filipi, yang memang menjadi bagian dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Dalam pergumulan yang dia hadapi ketika ia ada di penjara, Rasul Paulus tetap punya semangat untuk kemudian ada pengharapan di dalamnya. Sehingga rindu menjadi sebuah ungkapan yang nantinya akan diteruskan dengan doa dan penyampaian nasihat-nasihat dalam surat ini. Kalau ayat yang sering kali dipakai, ayat 3 itu juga bicara soal hal yang demikian. Bicara ingatan yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan kehidupan seseorang yang terpisah dari orang yang dikasihinya. Di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan karenanya Rasul Paulus menegaskan itu dengan sebab Allah adalah saksiku. Hal ini mau menunjukkan bahwa Rasul Paulus bilang, aku benar-benar rindu. Aku benar-benar mengasihimu. Aku benar-benar mengingat dan mendoakanmu senantiasa. Ini menjadi sebuah relasi yang penuh makna, di mana pelayan dan jemaat sungguh-sungguh memiliki rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Sungguh-sungguh memahami bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka tidak hanya sekadar bicara pekerjaan, memberitakan kabar baik, mengabarkan berita kebenaran dan sukacita itu sendiri. Tapi bagaimana hati mereka saling terpaut, relasi mereka saling terjalin, sehingga kerinduan itu tetap ada. Bagi kita yang saat ini sedang ada dalam kerinduan, dalam rasa syahdu, maupun mungkin dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi sedang mengingat orang-orang yang kita kasihi, yang karena dalam berbagai macam keterbatasan tidak mampu kita jumpai dan temui saat ini. Biarlah rindu itu menjadi dasar dari doa yang kita panjatkan. Karena katanya, ada begitu banyak hal yang tak mampu kita sampaikan, ada begitu banyak kesibukan, rutinitas, dan pekerjaan yang mungkin tidak membuat kita punya kesempatan, ini bukan hanya bicara waktu ya, punya kesempatan untuk berkomunikasi. Tapi doa menjadi bagian yang paling penting untuk kemudian kita menitipkan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan bahwa mereka juga dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus sehingga hidup mereka dipenuhi dengan kekuatan dan kesehatan. Rindu menjadi bagian dari emosi kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, bagian dari perasaan yang tidak apa-apa untuk kita ungkapkan, dan kemudian menjadi bagian dari perjalanan supaya ada harapan. Kalau ada rindu, maka ada temu bagi kita yang berharap untuk jumpa dalam media apapun, virtual, secara langsung tatap muka, maupun dalam doa dan air mata kita.
untuk orang-orang yang mungkin tidak mampu kita temui di dunia ini. Sampai nanti kita berjumpa bersama dalam kekekalan pada waktu, cara, dan ketetapan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita.